sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bevan Pramudito Hanggara. Saya seorang mahasiswa Institut Setiami, program studi manajemen komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu materi tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem filsafat. Pengertian sistem filsafat menurut teori para ahli, yaitu filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua adalah filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga adalah filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Yang keempat adalah filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti dan kata konsep. Yang kelima adalah filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem dasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat? Yaitu pertama, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophische Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta Philosophische Grundslag, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Berikut adalah ciri kefilsafatan. Seperti nomor 1 adalah sistem filsafat harus bersifat koheren, yaitu berhubungan satu sama lain secara runtut. Yang kedua adalah sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga adalah sistem filsafat harus bersifat mendasar, yaitu suatu bentuk perenungan yang mendalam sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Yang selanjutnya kita akan membahas urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Parteja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan oleh beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi dalam segala kegiatan yang bersangkut paut dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Yang selanjutnya menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objectivus dan genetivus objectivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Pancasila sebagai genetivus objectivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat.
yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus objektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Setidaknya ada 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu yang pertama, pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata. Yang kedua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. Yang ketiga, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial. Yang keempat, pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi kontekstual. Selanjutnya adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Little John dan Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dengan pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya adalah landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas moneteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Dari penjelasan tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat, materi ini berasal dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.